Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Lanjutkan kajian kita masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Hasyr pada ayat ke-16 dan juga 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin fakana akibatuhum annahuma fin nari khalidaini fiha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia telah kafir, maka syaitan pun berkata, sungguh aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Maka adalah kesudahan keduanya bahwa sungguh keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya, yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Hasyr ini dalam ayat ke-16 dan 17 menceritakan sebuah kisah. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Azim Ibnu Katsir, walaupun bukan sebagai asbab nuzul dari ayat ini, tapi Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah ini sebagai keterangan atau contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang khutuwati syaitan. Bagaimana syaitan itu kalau sudah menggoda, maka syaitan akan menggoda selangkah demi selangkah. Dan itulah janji syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Karena engkau sudah menyesatkan diriku ya Rabb, aku akan datang kepada Adam dan seluruh turunannya, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan dan kiri mereka, sampai engkau tidak akan mendapati mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Begitulah syaitan. Dia akan berusaha untuk menggoda dari 4 arah angin kepada kita. Makanya jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wala tattabi' khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Kisah ini dalam sejarah Bani Israel disebut dengan kisah Barsisah Al-Abid. Jadi dahulu di zaman Bani Israel ada seseorang, ada yang mengatakan 40 tahun tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, ada yang mengatakan 60 tahun, bahkan ada yang mengatakan 70 tahun dia tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Dialah yang bernama Barsisah, atau dikenal dengan Barsisah Al-Abid, Barsisah sang ahli ibadah. Bagaimana kisah Barsisah ini?
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Bani Israel ada seorang abid ahli ibadah yang terkenal. Dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk qiyamul lail. Dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk siyamun nahar. Jadi kalau malam dia habiskan untuk salat, dan kalau siang dia habiskan untuk berpuasa. Tidak pernah bergaul dengan manusia. Seluruh kehidupannya hanya untuk akhiratnya, dan itu bertahun-tahun lamanya. Sebagaimana yang saya sudah katakan, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, bahkan ada yang mengatakan 70 tahun tidak pernah keluar dari saumaahnya, dari tempat ibadahnya. Sampai-sampai iblis kebingungan untuk menggoda Barsisah ini. Sampai akhirnya kemudian dia kumpulkan seluruh tentaranya. Maka dipanggillah dari anak buah iblis itu yang disebut dengan Maradatul Jin. Kita tahu Maradatul Jin adalah jin yang paling jahat. Makanya di bulan Ramadan jin-jin yang seperti ini diikat dan diborgol. Ada dari kalangan Maradatul Jin, jin yang paling jahat yang disebut dengan Syaitanul Abyad, setan putih. Itulah yang diutus oleh iblis untuk menggoda Barsisah. Sampai satu hari di tengah-tengah Bani Israel ada 4 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 wanita. Yang 3 laki-laki ini hendak melakukan safar. Ada yang mengatakan mereka adalah abnaul malik, anak-anak daripada raja, ingin melakukan jihad. Tetapi mereka kebingungan karena di tengah-tengah mereka ada seorang wanita. Jadi mereka berpikir kemana dititipkan wanita ini. Akhirnya dari seluruh orang-orang yang bisa dipegang amanahnya di tengah-tengah Bani Israel, maka 3 bersaudara ini tertuju kepada Barsisah. Bagaimana kalau kita titipkan saudari kita kepada Barsisah? Bukankah Barsisah adalah ahli ibadah? Dia tidak pernah berhajat kepada manusia. Bahkan dia juga tidak tertarik dengan wanita. Bahkan dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah 3 bersaudara ini untuk menitipkan saudarinya kepada Barsisah sang abid. Pada awalnya Barsisah menolaknya karena dia tidak mau terfitnah dengan wanita. Dia mau mengkhususkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena 3 bersaudara ini mendesaknya dan mengamanahkan wanita ini kepada Barsisah, yakin bahwa Barsisah tidak mungkin gegabah ketika diserahkan amanah. Lambat laun akhirnya kemudian Barsisah pun mau menerima wanita tersebut dengan syarat 3 orang bersaudara ini membuatkan rumah terpisah dengan tempat ibadahnya, dan dengan syarat wanita itu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai saudara-saudaranya pulang dari safar. Akhirnya setelah disepakati, dibangunkan rumah dekat dari saumaah tempat ibadahnya Barsisah ini. Kemudian 3 saudara ini pergi safar. Kemudian hari-hari dilewati oleh Barsisah hanya sekedar menyediakan makan, kemudian meletakkan di pintu rumah itu tanpa mengetuknya, dan wanita itu sudah tahu bahwa jam sekian dia makan dan makanan sudah ada di depan rumahnya. Begitu setiap hari, tidak ada masalah dengan Barsisah. Tapi setan ini cerdas. Ketika dia menggoda Bani Adam, tentu ada jangka panjang. Setan tidak mungkin langsung mengambil tangan kita kemudian disuruh untuk berzina, disuruh untuk berjudi, disuruh untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia akan membuat langkah-langkah yang sangat panjang
supaya kita terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang namanya iblis tahu diri kemana dia harus mengutus anak buahnya. Kalau seandainya anak buahnya sedikit imannya, lemah imannya, tentu juga yang diutus adalah iblis, anak buah yang kecil. Tapi kalau seandainya yang digoda itu imannya kokoh, imannya kuat, ya tentu juga yang diutus tidak sembarang setan. Dia akan mengutus setan-setan kuat yang sudah terbiasa dengan bagaimana cara menggoda manusia. Makanya kemudian diutus dari maradatus syaitan ini. Lah maradatus syaitan ini berusaha memberikan was-was kepada Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, kalau engkau memang hidup sendirian di tempat ibadah tanpa ada orang yang bercakap-cakap dengan ngobrol dengan kamu, itu sudah biasa. Tapi wanita ini tidak terbiasa. Wanita itu tidak terbiasa sendirian tanpa bercakap-cakap apabila terkurung dalam rumahnya. Sebaiknya kau bicara dengan dia, minimalnya kau tanya kabarnya, bukan hanya sekedar meletakkan kemudian piring makanan di depan pintunya kemudian kau pergi. Akhirnya kemudian Barsisa pun pada awalnya menolak, tapi kemudian syaitan terus memberikan was-was. Akhirnya kemudian perkara-perkara ini mulai terjadi kepada Barsisa. Mulailah bukan hanya meletakkan makanan, tapi dia pun sudah berani mengucapkan salam. Ketika dia mengucapkan salam, secara otomatis wanita yang di dalam itu menjawab salam. Itulah pertama kali Barsisa mendengar suara wanita, yang sebelumnya dia tidak pernah mendengar suara wanita, karena dia hidup di dalam tempat ibadahnya saja. Dan itu menjadi kebiasaan dia, tidak terjadi apa-apa, karena hanya mengucapkan salam, kemudian meletakkan makanan, kemudian pergi. Tapi seiringnya hari dan bulan, kemudian maradatus syaitan ini datang lagi memberikan was-was kepada Barsisa. Ya Barsisa, tidak kau bertanya kondisinya? Boleh jadi dia berhajat sesuatu, boleh jadi dia menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus bicara kepada siapa. Akhirnya kemudian Barsisa pun mulai terkena was-was syaitan. Bukan hanya mengucapkan salam, meletakkan makanan, sampai kemudian bertanya, apakah engkau punya hajat, apakah engkau punya keinginan, dan begitu seterusnya. Sampai di sini tidak ada masalah, dan hati Barsisa masih terikat dengan iman. Tapi kemudian seiring waktu berjalan, maradatus syaitan ini datang lagi kepada Barsisa, kemudian memberikan was-was kepadanya. Alangkah baiknya bukan hanya kau letakkan makanan, kau ucapkan salam, kau tanya kabarnya, sebaiknya kau temani dia ngobrol. Boleh jadi dia bosan hidup sendirian tanpa ada keluarganya. Mulailah kemudian Barsisa pun terkena was-was selanjutnya. Maka disinilah kemudian terjalin ikatan komunikasi antara Barsisa dengan wanita itu, sampai akhirnya Barsisa pun kemudian mulai bercakap-cakap dengan wanita itu. Itulah pertama dia memandang wajah seorang wanita. Dari pandangan inilah mulai ada ketertarikan dengan wanita itu. Lambat laun kemudian syaitan pun memberikan was-was terus agar Barsisa semakin intens berkomunikasi dengan wanita itu, ngobrol dan begitu seterusnya. Lah dari situlah terjadi jatuh cinta Barsisa dengan wanita itu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perzinahan, naudzubillah. Begitulah syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu akan bermula dari yang kecil, kemudian meningkat ke yang besar, kemudian meningkat ke yang besarnya lagi, sampai akhirnya tujuan setan tercapai. Berzinahlah Barsisa sekali, dua kali, tiga kali, sampai akhirnya berjalan bulan, wanita ini hamil. Setelah wanita hamil ini, dia bicara dengan Barsisa bahwa dia sedang hamil. Kalutlah Barsisa.
Tapi syaitan kemudian datang lagi dan mengatakan, tidak ada masalah dengan kehamilan wanita itu. Bukankah kalau seandainya wanita itu hamil kemudian melahirkan, kau bisa rawat bayinya atau kau kasihkan orang, kau hilangkan jejaknya. Akhirnya kemudian Barsisa sudah terpikir dengan pikiran jahat, padahal sebelumnya tidak terpikir masalah-masalah seperti itu, karena dia fokuskan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian 9 bulan kehamilannya, saudara-saudaranya pun tak kunjung datang dari safarnya, dan bayi itu sudah dilahirkannya. Disinilah kemudian Barsisa mengambil bayi itu, kemudian dibawanya ke gurun pasir, disembeli, kemudian dibunuh dan dikubur. Na'udzubillah. Berawal dari perzinahan, berakhir dengan pembunuhan. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Betapa banyak kemudian bayi-bayi yang terlahir dari hasil perzinahan, ada yang kemudian dibunuh, dibuang di tong sampah, ada yang dibuang di solokan, ada yang kemudian dibuang di toilet dan begitu seterusnya. Persis seperti apa yang dilakukan Barsisa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti bayi-bayi itu akan menghadap kepada Allah tanpa kepala, di mana kepalanya dipegang dengan tangan kanannya, tangan kiri menyeret pembunuhnya. Kemudian bayi ini akan mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, salhu bima qatalani. Tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? Semua ada kisah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Barsisa menggorok bayi itu, kemudian membunuh dan memendamnya, kemudian setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisa, saya dengar 3 saudaranya akan datang dan akan menjemput saudarinya. Apakah kau merasa aman kalau seandainya wanita itu tidak bercerita engkau sudah berzina dan bunuh bayinya? Bagaimana kalau seandainya wanita itu bercerita? Maka engkau akan habis, bahkan engkau bisa dibunuh oleh saudaranya. Dari situ terpikir, lalu apa yang harus aku lakukan? Maka syaitan mengatakan, bunuh juga wanita itu. Akhirnya kemudian Barsisa pun membunuh wanita itu untuk menutup mulut, supaya tidak ada bukti. Kemudian setan mengatakan, nanti kalau seandainya 3 saudaranya bertanya kemana saudarinya, katakan saja dia sakit parah, kemudian dia meninggal, kemudian kau kuburkan. Pasti mereka percaya, karena di Bani Israel tidak ada orang yang lebih abid dibandingkan dirimu. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian dibunuh juga wanita itu. Na'udzubillah. Dia sudah membunuh bayinya, sekarang ibunya dibunuh. Lengkaplah kejahatan Barsisa ini. Ketika betul-betul saudaranya datang, kemudian mengatakan, di mana saudari kami? Maka Barsisa sebagaimana was-was dari syaitan mengatakan, saudarimu sakit, kemudian parah, kemudian meninggal, kemudian aku fardu kifayahkan, aku kuburkan, selesai. Karena yang bicara seorang ahli ibadah, tentu percaya saja. Akhirnya kemudian 3 saudara ini merasa berdosa. Kenapa dia sampai meninggalkan saudarinya sampai akhirnya meninggal dunia? Maka 3 saudari ini pulang dalam kondisi menyesal senyesal-nyesalnya. Sekarang syaitan kemudian untuk lebih menghancurkan Barsisa, mendatangi 3 bersaudara ini dalam mimpi mereka bertiga, dan semua mimpinya sama dan mirip. Apa mimpinya? Memberitahu bahwa saudarinya telah dibunuh Barsisa, saudarinya telah dihamili Barsisa, kemudian bayinya dibunuh, akhirnya ibunya juga dibunuh. Ketika masing-masing bangun dari mimpinya, saling bercerita satu dengan yang lainnya, kok ada kemiripan antara mimpi saya dan anda? Dari situlah kemudian 3 orang ini semakin yakin dengan mimpinya, kemudian mulailah bertolak ke rumah Barsisa. Setelah kemudian diinterogasi, Barsisa tidak mengaku. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada mahkamah di zaman itu, kepada qadhi kerajaan. Setelah mengalami persidangan yang lama, akhirnya sang hakim memutuskan Barsisa bersalah. Betapa malunya Barsisa, seorang ahli ibadah. Rupanya dia seorang pezinah, bahkan pembunuh.
harus diletakkan di mana mukanya. Kemudian akhirnya dia pun diikat di tiang saliban. Setelah diikat di tiang saliban, diarak oleh manusia, begitu malunya Barsisa, dan dia tidak mungkin lepas dari hukuman mati. Lah di tengah-tengah dia sedang disalib itu, setan datang lagi kepada Barsisa. Sekarang dia datang dalam bentuk wujud aslinya dan mengatakan, ya Barsisa, sesungguhnya akulah yang telah menyesatkan kamu. Aku yang telah memberikan waswas sehingga engkau berbuat kejahatan, tapi aku bisa menyelamatkan kamu. Aku bisa menyelamatkan kamu. Engkau akan terbebas dari tuduhan, bahkan engkau akan terbebas dari kematian. Mereka yang salah. Akhirnya kata Barsisa, karena dia sudah kalut, tidak bisa berpikir sehat, dia mengatakan, macam mana caranya? Maka kata setan ini, sujudlah kepadaku. Kata Barsisa, macam mana kau akan sujud? Aku sedang disalib, aku sedang diikat di tiang. Maka setan mengatakan, cukup engkau menundukkan mukamu, kepalamu, tanda sujudmu kepadaku, pasti ku tolong kamu. Akhirnya kemudian Barsisa pun menganggukkan kepalanya seolah-olah dia sedang sujud kepada setan. Setelah betul-betul Barsisa sujud kepadanya, setan pun meninggalkan dia karena dia takut kepada Allah akan perbuatannya. Dan dia mengatakan, inni bari'um minki, aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah. Setannya pun takut kepada Allah. Ketika kemudian setan ini sudah pergi, datanglah tukang jagal, kemudian memenggal Barsisa di tiang gantungan. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur, ketika setan berkata kepada manusia, maksudnya Barsisa, ukfur, kufur kamu. Akhirnya si Barsisa pun kufur sampai sujud kepada setan. Falamma kafara, ketika dia sudah kufur karena sujud kepada setan, qala, maka si setan mengatakan, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu wahai Barsisa. Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, dialah Rabb semesta alam. Ini satu kisah. Dalam versi yang lain kisahnya adalah Barsisa ini, dia seorang ahli ibadah, dikenal dengan ibadahnya di tengah-tengah Bani Israel. Iblis tidak sanggup menggodanya. Bahkan iblis berusaha berupaya untuk menyesatkan Barsisa, tidak bisa. Akhirnya kemudian iblis menyuruh maradatus syaitan, setan putih ini, untuk berpura-pura menjadi ahli ibadah juga. Jadi utusan setan yang berpura-pura menjadi ahli ibadah ini bertamu ke rumah Barsisa. Kemudian dia minta izin untuk sama-sama beribadah di tempat ibadahnya Barsisa. Lihat bagaimana setan sampai dia rela berpura-pura beribadah dengan Barsisa untuk menumbangkan akidahnya Barsisa. Subhanallah, setan ini yang menjelma menjadi orang yang ahli ibadah, rupanya setelah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, lebih ahli ibadah dibandingkan Barsisa. Lebih kuat ibadahnya dibandingkan Barsisa, baik solat malamnya, baik puasanya, baik zikirnya, dan begitu seterusnya. Sehingga Barsisa ini bertanya kepada orang ini yang merupakan jelmaan setan, bagaimana engkau bisa mempertahankan ibadahmu? Katanya, aku saja yang sudah terbiasa dengan ibadah tidak sekuat kamu. Apakah engkau punya rahasia? Maka setan yang menjelma ahli ibadah mengatakan, ya, aku punya rahasia karena aku mengamalkan wirid ini dan zikir itu. Maka Barsisa mengatakan, bagaimana kalau kau ajarkan wiridmu dan zikirmu kepadaku agar aku bisa beribadah sepertimu? Maka setan ini yang menjelma sebagai ahli ibadah mengatakan, baik, saya akan aku ajarkan wirid dan zikir ini kepadamu, dan wirid dan zikir yang aku ajarkan kepadamu ini bukan wirid biasa,
Karena kalau seandainya kau baca, engkau saat kesulitan, maka kesulitanmu akan diangkat. Dan kalau engkau baca kepada orang yang sakit, dipastikan orang sakit itu sembuh. Tetapi yang namanya syaitan itu persis seperti kata-kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, sadaqaka wa huwa kadzdzab. Dia memang dalam masalah ini benar wahai Abu Hurairah, tapi hakikatnya setan itu pendusta. Akhirnya kemudian sang ahli ibadah ini mengajarkan wirid dan zikir kepada si Barsisa ini. Setelah mengajarkan, akhirnya dia pun pamit dan meninggalkan Barsisa dan tidak pernah datang kepada tempat ibadah itu. Maka Barsisa mulai mengamalkan zikir itu dan mulai mendapatkan manfaatnya. Dia semakin semangat ibadahnya, dan setiap ada kesulitan dia membaca zikir dan wirid itu, kesulitannya hilang. Itulah istidraj. Kemudian akhirnya sampai satu hari ada di tengah-tengah Bani Israel ini orang-orang yang sakit, dan setiap Barsisa membacakan wirid dan doa ini kepada orang sakit, sembuh seketika. Mau bayi, mau orang remaja, mau orang dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, setiap ada orang yang sakit didatangkan kepada Barsisa, dibacakan wirid dan zikir ini, mereka sembuh. Maka tersebarlah tentang kehebatan Barsisa ini, karena bisa menyembuhkan orang sakit. Sampai pada waktunya ada seorang putri dari anak raja, dia sakit dan berusaha untuk disembuhkan ke tabib ini dan itu. Para tabib sudah angkat tangan, tidak sanggup menyembuhkannya. Sang raja mendengar bahwa ada seorang ahli ibadah mampu menyembuhkan penyakit. Dia tertarik dengan sang ahli ibadah ini. Dipanggillah kepada kerajaan untuk datang. Maka setelah kemudian Barsisa datang kepada kerajaan dan mengatakan, mana putrimu yang sakit? Kemudian ditunjukkan, mulai Barsisa berkomat kamit, berwirid dan berzikir. Subhanallah, Allah uji di sini. Rupanya tidak mempan wirid dan zikir itu. Tidak bisa, tidak sembuh. Berkali-kali dia tidak sembuh juga. Sampai pada waktunya setan yang menjelma tadi tiba-tiba datang. Ketika datang berkunjung ke rumah ibadahnya, Barsisa mengadukan perkaranya dan mengatakan, aku sudah mengamalkan wirid dan zikirmu kepada orang-orang yang sakit dan mereka sembuh, tapi kenapa putri raja tidak sembuh? Akhirnya kemudian iblis yang menjelma ahli ibadah mengatakan, ya, karena engkau membaca di hadapan orang-orang, sebaiknya bawa gadis itu ke rumah. Di tengah-tengah engkau berzikir, engkau menyendiri antara engkau dengan Allah, minta kepada Allah kesembuhan. Kemudian kau bacakan zikir-zikir itu di tengah kesepian, mudah-mudahan Allah mengijabah keinginan. Lihat bagaimana syaitan, dia berusaha untuk menyesatkan Barsisa. Akhirnya kemudian kata Barsisa kepada sang raja, kalau putrimu ingin sembuh ya harus diletakkan di rumahku, dan jangan pernah kau datang sampai dia sembuh. Diletakkan gadis itu di rumah Barsisa. Maka setiap malam Barsisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian membacakan wirid dan zikir yang diajarkan setan yang menjelma ahli ibadah, tak pun kunjung sembuh. Tetapi masalahnya, gadis ini adalah secantik-cantiknya wanita. Jadi saat kemudian pengobatan itu, dia melihat paras wanita itu yang cantik luar biasa. Disitulah setan memberikan was-was, akhirnya tergoda, kemudian jatuh cinta dengan gadis itu. Lama-lama kemudian diterapi sama dia, akhirnya kemudian entah setan apa yang merasuki dia, akhirnya Barsisa pun menggauli atau berzinah dengan wanita itu, sampai kemudian wanita itu hamil. Naudzubillah. Ya. Setelah wanita itu hamil, maka Barsisa kemudian kebingungan. Ini anak raja, bukan anak biasa, pasti hukumannya berat. Maka akhirnya kemudian Barsisa pun termenung, datanglah kemudian was-was setan dan mengatakan, ya Barsisa, kalau raja tahu, kamu sudah tahu konsekuensinya. Sebaiknya kau bunuh wanita itu dan janin yang ada di perutnya. Katakan kepada sang raja,
tidak tertolong. Dan dia pasti akan memakluminya, karena memang tidak ada satupun dokter dan tabib yang mampu mengobatinya. Sudah semuanya angkat tangan. Jadi kalau engkau memiliki alasan seperti itu, pasti akan diterima alasannya. Akhirnya betul dibunuhnya wanita itu yang sedang sakit dan janin yang ada di kandungannya, naudzubillah. Kemudian dia melaporkan kepada sang raja, tapi sang raja tidak yakin. Ini ada kecurigaan. Makanya kemudian setelah diadakan penyelidikan kepada sang Barsisa ini, kemudian dibawa sampai kepada mahkamah pengadilan di zaman itu, terbukti Barsisa membunuh wanita itu. Maka Barsisa pun ditangkap, kemudian diikat dengan rantai. Saat diikat dengan rantai itulah setan datang kepada Barsisa dan mengatakan, sudah tahu konsekuensinya wahai Barsisa, engkau pasti dibunuh, engkau pasti dipermalukan. Kalau engkau ingin selamat, aku berikan kuncinya. Kata Barsisa, apa? Sujudlah kepadaku, engkau akan selamat. Akhirnya kemudian Barsisa pun dengan terpaksa sujud kepada setan. Setelah kemudian sujud, setan pergi dan mengatakan, inni bari'um mink, inni akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah karena Dia Rabb semesta alam. Ketika setan lari, datanglah tukang jagal kemudian memenggal Barsisa, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Di sinilah Allah katakan, idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah rabbal alamin. Seperti permisalan setan yang berkata kepada manusia, maksudnya Barsisa, kufurlah kamu, jadilah ke orang kafir, maksudnya sujudlah kepadaku. Maka ketika Barsisa betul-betul sujud kepada setan, falamma kafar, setelah dia kufur karena akidahnya ditanggalkan dan sujud kepada setan, sudah tidak sujud kepada Allah, maka setan cuci tangan dan mengatakan, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari perbuatan, inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah Rabbal alamin, Rabb semesta alam. Lihat, ini pelajaran bagi kita bagaimana khutuwati syaitan. Terkadang syaitan ini datang kepada kita bukan dalam bab maksiat saja, tapi datang kepada kita dalam bab ibadah. Dia menyuruhnya kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya ibadah itu akan menghancurkan dirinya. Boleh jadi karena riya, boleh jadi karena sum'ah, boleh jadi karena ujub, ketakabur dan yang semacamnya, ataupun mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan selangkah demi selangkah. Jadi setan itu ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya. Maka dari sini kita tahu kecerdasan syaitan. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya syaitan ini, agar kita senantiasa mengenali madakhil syaitan, tempat-tempat masuknya setan kepada diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri kita dengan zikir, dengan wirid, dengan doa, baca Quran dan lain sebagainya yang sudah diajarkan dalam syariat kita kepada kita untuk menjauhkan kita dari godaan syaitan. Inilah kisah Barsisa, sang abid yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.